Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku, di channel Rida Adrina. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang cara meningkatkan jangkauan di Facebook Profesional 2025. Nah, ini sesuai dengan pengalaman aku. Alhamdulillah ya teman-teman, di 28 hari terakhir ini aku sudah mendapatkan jangkauan 2.600.000-an gitu ya teman-teman, dari fitur bonus, karena memang aku sekarang ini lagi fokus di foto ya teman-teman. Makanya kalau misalkan foto itu biasanya jangkauannya itu luas. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah monetisasi fitur bonus, wajib simak video ini, dan juga kalian yang belum monetisasi fitur bonus juga wajib simak video ini ya. Karena setiap konten kreator itu menginginkan kontennya itu mendapatkan jangkauan yang luas, apalagi yang udah dimonetisasi. Kalau misalkan yang udah dimonetisasi, penghasilan kita juga semakin meningkat ya teman-teman. Ya alhamdulillah, sesuai dengan pengalaman aku, di sini aku bakalan sharing ke kalian ada 3 cara untuk meningkatkan jangkauan di Facebook Profesional ini. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa simak sampai habis ya teman-teman, agar kalian nantinya tidak gagal paham. Dan yang barusan berkunjung, jangan lupa kalian tonton video-video aku sebelumnya. Mungkin kalian masih mencari tahu tentang Facebook Profesional ataupun apa saja yang belum kalian ketahui. Nah, di sini kita langsung aja membahasnya. Yang pertama adalah analisa akun. Nah, di sini sebagai konten kreator, kita itu wajib menganalisa akun kita. Apakah akun kita itu berkembang atau bantet atau menurun, itu wajib kalian periksa setiap harinya. Di mana, Kak? Di bagian insight ataupun analisis ya teman-teman. Kalian harus tahu tuh konten apa yang banyak tayangannya, ataupun dari konten-konten yang udah kalian upload itu foto, video, reels ya teman-teman. Kira-kira konten seperti apa yang banyak tayangannya, itu wajib kalian teliti supaya kalian paham nih audiens kalian itu sukanya apa ya. Jadi kalian itu amati setiap harinya di bagian insight. Karena kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan jangkauan yang luas, ataupun kita itu tayangannya selalu banyak, itu berarti kalian sudah berhasil menganalisa insight dari akun kalian. Jadi buat teman-teman sini yang insightnya itu masih kacau, masih buruk gitu ya teman-teman, kalian silahkan perbaiki ya, supaya nanti akun kalian itu lebih berkembang lagi. Jadi di sini kita diwajibkan untuk melihat analisa ataupun perkembangan akun kita sendiri. Oke, di sini kita sama-sama untuk memeriksa analisa atau insight di akun Facebook aku, Ridayanti. Nah, ini ya teman-teman, udah aku klik semua di bagian insight-nya. Kalian bisa lihat sendiri, di situ ada 2.683.000 sekian ya jangkauan ya teman-teman, ataupun penayangannya. Nah, di sini tayangan video 3 detik, 1 menit, itu kalian periksa semua dari jenis media ya, video, beberapa foto, konten populer, itu juga kalian pelajari gitu ya teman-teman, apakah yang diminati oleh penonton. Di bagian pendapatan ini udah aku klik ya. Di bagian pendapatan iklan in-stream aku memang nggak upload ya. Di bintang juga aku jarang banget dapat bintang. Nah, ini di fitur bonus aku yang dapat ya teman-teman, di bonus kinerja. Di bagian interaksi, nah di bagian interaksi di sini kita scroll ke bawah, alhamdulillah foto terbanyak ya teman-teman, video sedikit. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Jenis interaksi itu dari tanggapan ataupun dari orang-orang yang berkomentar ya. Dari komentar dan balasan itu sebagian saja. Lalu di bagian jenis mengikuti itu alhamdulillah ya, bukan pengikut yang banyak yang berinteraksi ya teman-teman, karena aku tuh nge-share-nya di grup ya. Lalu ini di bagian pemirsa. Nah, di bagian pemirsa ini bisa kalian lihat-lihat lagi usia, jenis kelamin ya teman-teman, ataupun negara, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, di negara itu Indonesia terbanyak ya teman-teman. Lalu kalian bisa lihat waktu paling aktif, ternyata di akun-akunnya hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu itu full ke atas gitu ya. Nah, ini adalah contoh analisa dari akun Facebook aku. Coba kalian cek di akun kalian sekarang. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Tingkatkan editing di konten-konten kalian. Jadi buat teman-teman di sini, kalau bisa tuh kita setiap harinya kita tingkatkan editing kita ya teman-teman. Apalagi kalian itu yang selalu nge-share ataupun upload
konten-konten video seperti Reels ataupun VOD, itu kalian wajib belajar yang namanya editing. Karena sebagai konten kreator, kalau kita sudah pandai mengedit, itu nanti hasilnya akan bagus teman-teman. Video kita akan menarik ditonton oleh orang lain. Yang tidak masuk akal pun bisa kalian edit. Itulah namanya konten kreator yang kreatif, yang pandai mengedit. Jadi buat teman-teman di sini, silahkan kalian itu belajar dari aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit video kalian itu supaya menarik gitu ya teman-teman. Dari sound, pencerahan gitu ya teman-teman. Itu yang wajib kalian perhatikan. Kalau sound itu jelas, kalian ngomongnya apa, makanya kalian wajib beli yang namanya mikrofon supaya suara kalian itu jelas ya. Dari pencerahannya itu juga kalian perhatikan ya teman-teman. Sekarang ini banyak banget konten kreator yang naik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah komedi, yang kedua tutorial. Kedua ini tuh paling tinggi ya teman-teman tayangannya di Facebook ini. Jadi buat teman-teman di sini, kalau misalkan kalian ingin mencoba, silahkan cobalah beberapa video dengan tema tersebut ya. Mudah-mudahan konten kalian naik. Nah, disitulah kalian bisa menemukan audiens sebenarnya ya teman-teman, audiens di akun kalian. Kalau misalkan video Reels, video VOD itu kita editing dengan sempurna ya teman-teman, ataupun mendekati sempurna supaya penonton itu tertarik melihat konten-konten kalian. Tapi kalau misalkan foto itu kita buat caption yang menarik ataupun judul yang menarik ya teman-teman, dan juga gambar yang kita upload itu wajib menarik supaya penonton itu penasaran ya teman-teman. Biasanya yang menarik adalah di bagian komedi, foto-foto yang lucu, foto-foto yang tidak masuk akal, itulah yang biasa banyak penonton minati. Jadi buat teman-teman di sini, kalian bereksperimenlah upload konten-konten yang berbeda, itu nggak apa-apa untuk pemula. Sebagai acuan, kalian bisa melihat sebenarnya penonton ini menyukai konten-konten kalian itu tentang apa gitu. Ini wajib banget, kita tuh nggak boleh buat konten yang tidak disukai oleh penonton. Nanti bakalan sepi atau bantet gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut yang ketiga, yaitu upload ke grup ataupun nge-share ke grup. Jadi buat teman-teman di sini ya, kebetulan aku tuh sekarang ini uploadnya di grup ya teman-teman, bukan di beranda. Jadi di beranda itu hanya beberapa aja, sesekali aja aku upload supaya Facebook ini melihat akun aku itu aktif gitu ya teman-teman. Tapi kalau di grup aku tuh upload setiap hari dan banyak ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kalian ingin jangkauannya itu luas, kalian silahkan aja upload di grup yang udah monetisasi fitur bonus. Kalau misalkan belum, kalian bisa di cross posting. Apa tuh Kak cross posting? Kalian bisa lihat aja di konten-konten aku sebelumnya, kalian ketik aja di situ apa yang dimaksud dengan cross posting di Facebook. Mudah-mudahan nanti video aku yang keluar ya teman-teman. Cross posting adalah pada saat kalian upload ke beranda itu kalian bisa langsung nge-share sekalian ke grup minimal 3 gitu ya teman-teman. Itu bisa kalian lakukan kalau kalian belum monetisasi fitur bonus. Supaya apa? Supaya jangkauan kalian luas gitu ya. Kalau upload langsung ke grup itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau belum monetisasi menurut aku itu kita merasa dirugikan ya teman-teman. Karena di sini informasi yang aku dapat, kalau belum monetisasi jarang banget yang upload langsung dari beranda grup. Mungkin mereka itu nge-share ya teman-teman, tapi kalau misalkan yang udah monetisasi fitur bonus, mereka itu upload langsung di beranda grup tanpa menguploadnya di beranda Facebook mereka ya. Bisa menghasilkan cuan. Biasanya fitur bonus itu diantaranya adalah upload video panjang ya, atau VOD dengan durasi bisa panjang, bisa pendek, minimal ya belasan detik gitu ya teman-teman. Kalau misalkan VOD, foto, video siaran langsung ya teman-teman, kecuali Reels. Nah, video Reels ini tidak termasuk dari penghasilan fitur bonus, kecuali kalian udah mendapatkan monetisasi terbaru, yaitu monetisasi konten. Nah, kalau misalkan kalian sudah mendapat monetisasi konten, itu baru kalian bisa upload di beranda grup video Reelsnya. Kalau misalkan belum kalian upload video Reels, itu kalian tidak mendapatkan cuan ya teman-teman. Kalian silahkan aja nge-share ke grup-grup, jangan upload ke beranda grup kalau misalkan kalian belum monetisasi. Oke teman-teman, ini adalah akun Facebook aku Ridayanti. Di sini aku klik bonus ya. Alhamdulillah ya, aku fokus di bulan Januari, pertengahan aku lupa. Intinya aku sudah menghasilkan di bulan kemarin, di bulan Januari itu 39 ya. Sekarang ini sudah menghasilkan $11 di bulan Februari. Alhamdulillah sekali teman-teman. Kebetulan sekarang ini aku melakukan cara yang ketiga, karena aku tuh upload foto aja ya teman-teman, aku tidak upload video. Jadi soal editing itu aku tidak mengedit sama sekali, ya hanya mengedit foto aja.
captionnya, judulnya, ataupun kecerahan dari foto tersebut. Nah, kalian di sini bisa lihat kan bahwasanya akun aku itu memang mendapatkan jangkauan 2.600.000 ya teman-teman. Mudah-mudahan semakin naik jangkauannya, penghasilannya juga semakin besar. Alhamdulillah lah, aku di sini bersyukur banget sudah bisa berpenghasilan lagi dari Facebook karena aku fokus ya teman-teman. Walaupun aku fokusnya di foto aja itu udah masya Allah banget. Soalnya kalau di VT ataupun video itu aku nggak sempet buat videonya ya teman-teman. Jadi aku tuh upload foto-foto aja di situ. Alhamdulillah sudah menghasilkan. Jadi buat teman-teman sini yang mau jangkauannya itu luas, yang udah dimonetisasi, silakan upload langsung ke Beranda Group ya teman-teman, ataupun kalian share. Kalau yang belum monetisasi, kalian share aja nggak apa-apa, pakai akun lain boleh gitu ya teman-teman. Kalau pakai akun sendiri itu minimal 3 ya, atau cross posting. Pada saat kita upload ke Beranda, langsung kita upload juga ke grup itu minimal 3. Tapi kalau share itu bebas ya teman-teman, lebih dari 3 itu nggak apa-apa, nge-share menggunakan akun-akun yang lainnya. Karena saat ini pihak Facebook memang menyarankan kita untuk membagikan postingan kita ataupun mengupload postingan kita itu ke grup supaya apa? Supaya jangkauannya itu luas. Ini adalah waktu terbatas, tidak selamanya ya teman-teman, tidak selamanya kita mendapatkan hak istimewa seperti ini. Nanti kita nggak tahu ke depannya bakalan dicabut lagi atau diambil lagi hak istimewa kita ini yang bisa upload ke grup, kita nggak tahu. Jadi sekarang ini jangan menyia-nyiakan kesempatan yang udah diberikan oleh pihak Facebook. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang ingin bertanya silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti aku bakalan balas dan bakalan spill ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.